Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Imam Rosadi. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengelola kelas yang baik di Google Classroom. Dan saya akan jelaskan fungsi dari fitur-fitur yang ada di Google Classroom dan akan kita praktekkan. Kita juga akan lihat tampilan di guru dan tampilan Google Classroom yang ada di murid. Nah, ini sebelah kiri, ini adalah tampilan Google Classroom-nya guru. Jadi ada 4, ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Sedangkan yang di murid, ini sebelah kanan, hanya ada 3 ya. Forum, tugas kelas, dan anggota. Oke, bagaimana cara mengelolanya? Langsung saja, kita buka Google Classroom-nya guru. Bagi yang belum tahu, kita klik aja di sini Google. Kemudian nanti pilih akun guru yang akan kita gunakan. Nah, di sini pilih tanda kotak-kotak 9. Kemudian kita pilih cari ke bawah tentang Google Classroom. Kita klik. Kemudian kita pilih kelas yang sudah pernah kita buat. Saya pilih kelas ini 5A. Nah, jadi tampilannya secara umum ini adalah tampilan depan. Jadi ini adalah forum ya, ini forum tampilan depan. Jadi fungsi forum ini adalah di sini kalau kita ketik di sini adalah untuk membuat pengumuman. Dan tampilan depan ini kalau ada tugas-tugas yang dikirimkan ke murid, di sini akan muncul. Kemudian ada tugas kelas. Nah, di sini ya. Nah, disinilah kita akan mengelola kelas di tugas kelas ini. Nah, kalau ini adalah anggota, itu adalah murid dan guru. Ini yang atas guru, ini muridnya. Nah, di sini nilai nanti untuk menilai tugas yang sudah diberikan. Nah, ini masih kosong karena belum ada tugas yang diberikan. Oke, untuk mengelola kelas kita balik ke sini, ke tugas kelas. Jadi kita pilih tanda buat, kemudian kita pilih menu yang akan kita gunakan. Sedikit saya jelaskan, tugas dan tugas kuis ini hampir sama, ya. Fiturnya sama. Jadi kalau kita ingin mengirimkan tugas kepada anak dan meminta anak untuk mengupload tugasnya, maka kita harus pilih tugas atau tugas kuis. Karena nanti ketika kita pilih ini di Google Classroom-nya murid akan muncul menu untuk mengupload tugasnya. Ya, walaupun nanti kita memberikan materi, tapi kita membuatnya di sini kalau menginginkan anak untuk mengupload tugas. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah untuk diskusi ya. Kalau kita mau diskusi dengan anak, kita gunakan pertanyaan. Kemudian materi. Materi ini digunakan untuk mengirimkan materi yang sifatnya tidak meminta anak untuk upload. Ya, jangan salah ya. Kalau kita mau memberikan materi tapi meminta anak untuk upload, maka jangan di materi, tapi di tugas atau tugas kuis. Kemudian ini gunakan kembali postingan. Ini adalah jika kita mau gunakan kembali materi yang sudah pernah kita kirimkan, untuk hari berikutnya kita bisa menggunakan ini. Jadi kita nggak perlu ambil materi lagi, cukup edit tanggalnya saja. Kemudian topik ini untuk mengelompokkan ya agar lebih rapi. Oke, kita akan praktekkan satu-satu. Tugas dan tugas kuis saya praktekkan cuma satu aja karena ini sama ya. Kalau kita lihat klik tugas, menunya seperti ini. Tapi kalau kita klik tugas kuis, nah menunya seperti ini. Jadi di bawahnya ada blank kosong kuis yang bisa kita buat untuk membuat soal online di sini. Nah, cara membuat soal online nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, kalau ini kita close, nah ini sama aja dengan tugas ya. Jadi menunya sama dengan tugas. Jadi saya lebih suka pilih yang tugas ini. Kalau kita pilih tugas, kalau kita mau menambahkan kuis pun kita bisa tambah di sini. Kita bisa bikin dari Google Formulir atau bisa di sini menambahkan soal yang sudah pernah kita buat di Google Form misalnya, bisa ambil linknya aja di sini. Oke, nah sekarang saya praktekkan tugas. Misalnya tugas matematika. Nah,
Nah, ini adalah perintahnya, misalnya pelajari video matematika di bawah ini. Nah, dan misalnya kerjakan latihannya di buku paket halaman 9 misalnya. Foto dan kirim hasil pekerjaanmu ke Google Classroom. Nah, di sini ada perintah untuk murid mengirim atau mengupload ya. Terus kita tambahkan di sini, tambahkan videonya. Saya pilih file. Kalau pilih file berarti pilih dari perangkat komputer. Pilih yang ini ya, upload. Kemudian kita cari videonya. Saya cari videonya ini ya. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau ada pilihannya, pilih aja yang ini ya buat salinan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, nah kemudian kita kasih di sini kasih tenggat waktu ya. Misalnya sekarang tanggal 28. Tenggatnya misalnya besok tanggal 29. Waktunya jam 23 malam misalnya. Nah, kemudian kita di sini bisa kita jadwalkan. Jadi kalau kita pilih jadwalkan berarti tugas ini akan muncul di Google Classroom-nya anak itu sesuai jadwalnya. Tapi kalau kita pilih tugaskan, maka sekarang juga sudah bisa dibuka oleh murid ya. Nah, karena ini nanti kalau pilih jadwalkan, nah tinggal atur aja tanggalnya ya. Karena ini saya akan uji coba, maka saya langsung tugaskan saja ya. Biar langsung muncul di Google Classroom-nya anak. Kita klik ini, tugaskan. Nah, sini. Jadi kalau warnanya hijau berarti di anak juga sudah muncul. Kita lihat ya di Google Classroom-nya anak di sini. Nah, di sini muncul. Oke. Balik lagi ke Google Classroom-nya guru. Nah, sekarang kalau kita mau buat diskusi bisa di sini ya, pertanyaan. Kita pilih pertanyaan, misalnya diskusi tentukan faktor prima dari misalnya 68. Nah, jawaban singkat. Nah, ini pilihannya jawaban singkat ya. Nah, ini diskusi anak nanti. Kemudian, nah ini bisa dipilih jawabannya. Siswa dapat membahas jawaban siswa lain ya. Karena diskusi ini kita checklist ya. Dan ini, nah ini biarkan saya semua. Ini pastikan kelasnya 5A ya. Nah, kita pilih ini. Sama kayak tadi ya, bisa jadwalkan, bisa langsung ditanyakan. Nah, karena ini buat uji coba, saya pilih langsung tanyakan aja. Ini juga sama ya. Jadi biar langsung muncul di murid. Kita klik tanyakan. Nanti tergantung Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau dijadwalkan ya pilih jadwalkan saja. Kemudian kita buat satu lagi materi. Nah, materi misalnya tugas matematika ya. Nah, misalnya sama kayak tadi ya. Buka video di bawah ini. Misalnya gitu ya. Nah, kita pilih tambahkan dari file dari komputer misalnya. Kita pilih ini ya, upload. Kita pilih browse. Misalnya yang tadi ya, ini video tentang faktor prima. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kalau mau langsung ya pilih posting, kalau mau dijadwalkan ya pilih jadwalkan. Nah, ini saya pilih posting aja. Oke.
Nah, kemudian, nah ini adalah kita mau pakai, coba ya, gunakan kembali postingan. Kita pilih ini. Nah, ini kita bisa ambil postingan yang sudah pernah kita buat. Misalnya kita mau memposting lagi materi yang tadi. Atau biasanya kalau memposting ulang itu biasanya absensi ya. Itu bisa dipakai setiap hari, jadi bisa posting. Bisa menggunakan fitur ini. Ini agak lama, coba kita coba lagi ya. Nah, ini kita pilih kelasnya tadi yang 5A ya. Nah, ini. Nah, misalnya ini ya, misalnya materi. Kita gunakan kembali. Nah, jadi di sini sudah muncul. Tidak perlu kita tambahkan video lagi. Nah, baru kita setting. Misalnya yang ini kita jadwalkan aja ya. Kita jadwalkan untuk besok tanggal 29 jam 8. Kita jadwalkan. Nah, karena ini yang buat besok, maka ini warnanya abu-abu, belum bisa kebuka. Nanti di murid pun ini belum muncul. Kemudian satu lagi, topik. Nah, topik ya, kita coba ya. Misalnya topiknya matematika misalnya. Atau ini aja, faktor prima. Tambahkan. Nanti, nah di sini muncul topiknya. Nah, tapi di sini di bawahnya kosong ya. Nah, kalau mau ini dimasukkan jadi satu topik, bisa kita pindahkan di sini ya. Kita tarik aja ini ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah. Nah, ini misalnya jadi satu topik ya. Ini udah tadi. Ini. Nah, lihat. Yang ini nggak ada topiknya, tapi yang ini ada topiknya ya. Nah, jadi ini untuk kalau ada topiknya nanti di sini muncul. Topiknya faktor prima. Kalau kita bikin topik lagi, muncul lagi di bawah sini. Banyak. Jadi ini per topik. Nah, sekarang kita lihat di Google Classroom-nya murid. Kita klik ya sini ya. Nah, ini contoh tampilan di Google Classroom-nya murid. Nah, ada 3 tadi ya, yang karena dipostingnya langsung, jadi di murid langsung muncul. Kalau kita klik tugas matematika, nah, murid bisa lihat materinya. Nah, ini yang materi ya. Ini yang materi. Kalau ini materi, di sini tidak ada kolom untuk murid bisa mengupload atau mengirim tugas karena ini materi. Oke, kalau kita balik lagi. Nah, sekarang ini pertanyaan. Kalau yang pertanyaan, kalau kita klik yang pertanyaan, nah, di sini murid bisa mengetikkan jawabannya. Nah, jawabannya misalnya 2, misalnya 2, 3 misal. Nah, lalu pilih serahkan. Kalau dia belum klik serahkan, ini tulisannya masih ditugaskan. Jadi kita klik serahkan. Kita klik serahkan. Jadi ini jawaban dari pertanyaan diskusinya. Nah, di sini sudah tulisannya berubah jadi diserahkan. Jadi dia sudah menjawab ya. Oke, kemudian balik lagi. Nah, ini ya tadi. Ini yang tadi materi, ini pertanyaan. Nah, ini yang tugas. Kita klik tugas ya. Kemudian kita lihat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini video tadi yang dikirim oleh gurunya. Nah, di sini kalau tadi tugas, ya bukan materi ya, tugas. Di Google Classroom-nya murid ada pilihan tanda plus tambah. Tanda plus ini untuk mengirim, ini tadi foto hasil pekerjaanmu, nah, untuk mengirim hasil pekerjaannya ke Google Classroom. Jadi kalau kita tambahkan di sini, misalnya kita pilih file, nah cari fotonya. Misal fotonya ada di komputer.
Nah, misal saya pilih aja ini ya. Misal. Nah, ini sedang mengupload. Nah, lalu kita klik serahkan. Jadi ini kan tulisan ditugaskan. Kalau kita klik serahkan, nanti tulisannya berubah. Nah, jadi diserahkan. Ya, sekarang kita balik ke Google Classroom-nya guru. Nah, dan di guru itu tadi kan memberikan tugas ya yang ini. Nah, maka di sini ada murid yang menyerahkan 1. Nah, ini kita klik oleh si gurunya untuk menilai. Jadi nanti bisa dibuka di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, nanti dikasih nilainya berapa. Nah, di sini nilainya berapa. Misalnya 100. Bisa dikasih komen juga di sini ya. Kasih komen di sini. Oke. Good job. Posting. Jadi kalau di sini kita udah lihat ininya. Tadi kan yang ini ya, dia ngirim fotonya nih. Kita bisa lihat di sini, kemudian kita kasih nilai di sini. Lalu kita pilih ini, kembalikan. Klik kembalikan. Nah, kalau ada muridnya lagi tinggal pilih yang ini ya. Klik ini. Oh, ini murid 1 lagi tapi belum ngumpulin ya. Ini kan video yang tadi. Oke. Nah, kita balik lagi ke Google Classroom-nya guru. Nah, kalau kita klik nilai di Google Classroom-nya guru, nah di sini ada nilainya. Nilainya 100. Ya, yang tugas tadi. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen. Yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.